topping liga, klub mediocre hingga Norwich City. Itulah ejekan yang sering dialamatkan kepada Persebaya dari pendukung klub Super League lainnya, terdengar negatif dan merendahkan martabat Green Force sebagai salah satu klub tradisional di Indonesia. Beragam hinaan itu bisa muncul karena beberapa tahun ke belakang, Persebaya seakan hanya menjadi pelengkap di Liga Indonesia. Jangankan bertarung dalam perebutan juara, masuk 5 besar saja nafas ngos-ngosan, tapi mulai musim depan berhati-hatilah para rival akan kebangkitan Bajul Ijo. Meremehkan, apalagi mengejek Persebaya di musim 2026-2027 adalah suatu kesalahan yang amat fatal. Sebab Persebaya kini telah bertransformasi sebagai penantang kuat juara Super League. Memangnya apa yang membuat Persebaya wajib diwaspadai dalam perlombaan menuju juara musim depan? Tidak ada istilah Piala Ciki bagi Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Di saat klub Super League lainnya menganggap ajang itu hanya event pramusim biasa, tidak berlaku bagi Persebaya Surabaya. Orang guru si Wong Lio Cak, sing penting juara. Klub kebanggaan kota pahlawan itu tetap bermain ngeyel. Sejak awal fase grup, semangat khas bonek itu berhasil mengantarkan Persebaya ke laga puncak. Bertemulah Persebaya dengan Persib Bandung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Menariknya, kedua tim tradisional itu saling berpengaruh dalam status belum terkalahkan. Sebelum laga ini, Persebaya belum pernah memenangkan trofi domestik sejak tahun 2004. Momen final itu tidak disia-siakan oleh klub kebanggaan Bajul Ijo tersebut dan menghasilkan kemenangan dramatis lewat adu penalti. Start bagus di Piala Presiden ini menjadi momentum yang tepat bagi Persebaya untuk menjadi penantang gelar Super League. Pasalnya, Persebaya membuktikan kalau mereka bisa menjinakkan rival-rival besar. Di babak grup dengan menang tipis atas Persija yang di sisi lain juga difavoritkan juara. Sudah pasti karena macan Kemayoran ini dipimpin pelatih kesayangan netizen Indonesia, Shin Tae-yong. Kemudian di semifinal Arema FC yang digilas dan memastikan Persebaya lolos ke final Piala Presiden 2026 dan siapa penguasa Jawa Timur sesungguhnya. Tapi momen paling epik tentu saja saat menumbangkan Persib Bandung di final, mengalahkan Maung Bandung yang bahkan diperkuat Mariano Peralta. Jelas adalah kebanggaan bagi Persebaya Surabaya. Pada intinya, juara Piala Presiden 2026 memberikan spirit bagi Persebaya bahwa mereka seharusnya bisa mengalahkan para rival di Super League nantinya. Di balik start bagus Persebaya di Piala Presiden ada andil besar dari Bernardo Tavares. Pelatih pelontos asal Portugal ini menjadi kunci utama di balik skema permainan inspresif Green Force. Dating di pertengahan musim 2025-2026 untuk menggantikan Eduardo Perez. Tavares terbukti berhasil mendongkrak performa Persebaya. Dari yang sebelumnya terlempar keluar 5 besar, Persebaya akhirnya bisa finish di posisi keempat. Musim depan akan menjadi musim penuh pertamanya mengemudikan Persebaya. Usai berhasil menjuarai Piala Presiden 2026, harapan untuk menjadi gelar juara di Super League memuncak di kalangan bonek mania. Supporter setia kini sekarang percaya penuh kepada Tavares untuk membawa pulang trofi Liga ke Surabaya. Kepercayaan tersebut sangat beralasan, sebab Tavares memang pelatih dengan aura juara di Liga Indonesia. Mantan pelatih ini sebelumnya pernah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Selain aura juara juga, Tavares memiliki satu keahlian yang sangat bermanfaat bagi tim. Ia dikenal mampu memompa semangat anak asuhnya yang sebelumnya merasa tidak diunggulkan. Ia selalu memantik para pemain Persebaya Surabaya agar tidak pernah merasa rendah diri di lapangan.
Hasilnya, para pemain tampil sangat Spartan dan pantang menyerah. Sekalipun harus berhadapan dengan tim lawan yang digembar-gemborkan bertabur pemain bintang. Tak hanya faktor Bernardo Tavares, Persebaya musim depan didukung oleh komposisi pemain kelas kakap. Susunan pemain inilah yang menjadi pemain plus Persebaya sebagai calon wajib juara di Liga Indonesia. Di barisan pertahanan Persebaya punya kiper dan bek yang tangguh. Untuk posisi penjaga gawang, ada Hernando Ari dan Reza Arya. Adanya dua kiper timnas ini menjadi berkah bagi Persebaya, sebab Tavares tidak takut rotasi kiper, karena kedua kipernya mempunyai pengalaman yang bagus. Hernando sebagai kiper utama memiliki refleks kilat dalam posisi 1 lawan 1, dan handal membawa arah bola penalti. Statusnya sebagai langganan timnas Indonesia memberinya ketenangan yang luar biasa dalam mendikte pertahanan. Sementara Reza adalah kiper pelapis yang sangat dibutuhkan. Didatangkan musim ini, ex-kiper PSM Makassar tersebut langsung membuktikan kualitasannya dan menjadi pahlawan babak adu penalti di final Piala Presiden 2026. Reza berpostur kokoh, tangguh menghalau bola udara, serta memiliki insting yang cocok dengan skema yang transisi cepat Tavares. Di barisan bek pertahan Persebaya punya tembok tangguh yang juga berguna menggalang serangan. Yuran Fernandes, bek setinggi 198 cm tersebut, asal Tanjung Verde, membawa mental juara. Ia tak hanya menyapu duel udara, tetapi produktif mencetak gol. Rahmat Irianto sebagai breaker cerdas yang fleksibel, bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Terakhir, Walber Mota, bek baru asal Brazil. Fasih bermain di berbagai lini belakang tanpa penurunan kualitas. Mota memberi dimensi baru berkat pengalaman bersama klub ternama Brazil, Vasco da Gama. Selain lini belakang, Persebaya juga banyak berbenah di sektor depan. Setelah sekian lamanya, akhirnya Persebaya kembali memiliki striker nomor 9 yang ganas haus gol. Gelora Bung Tomo terakhir kali menyaksikan striker sangat tajam ketika masih diperkuat David da Silva. Sampai akhirnya, Alex Martin berhasil didapatkan dari Dewa United. Di kalangan penyerang Liga Indonesia, Martin adalah salah satu monster yang selalu bersaing di jajaran papan atas pencetak gol terbanyak. Sepanjang membela Dewa United, selama 3 musim, ia mencetak total 67 gol. Dan tak pernah mencatatkan kurang dari 20 gol dalam semusim, termasuk musim lalu 2025 membekukan 20 gol. Kehadiran Martin menjadi pelepas dahaga bagi bonek mania akan hadirnya penyerang mematikan. Sebagai predator kotak penalti, bomber asal Brazil itu kokoh dalam menahan bola serta memiliki insting gol sangat tinggi dan penempatan posisi yang klinis. Lini depan Persebaya kini menakutkan dengan hadirnya Yan Mabela, Miguel Pereira, dan Ramadan Sananta. Mabela, penyerang asal Kongo berusia 30 tahun, mengandalkan akselerasi cepat dan kemampuan tusukan tajam dari sisi sayap, sementara Pereira, winger kilat asal Portugal pilihan Tavares, sangat unggul dalam situasi 1 lawan 1 dan punya umpan silang akurat. Adapun Sananta berada di motivasi tinggi dalam membuktikan ketajamannya. Keunggulan Sananta terletak kecepatan mencari ruang, tendangan keras luar kotak penalti, dan duel udara. Gol cantiknya di final Piala Presiden melawan Persib Bandung membuktikan bahwa ia adalah pemain untuk laga-laga krusial. Tapi ada satu elemen penting yang membuat Persebaya siap meledak. Persebaya akan ulang tahun ke-100 pada 18 Juni 2027. Manajemen secara terbuka menjadikan juara Super League menjadi kado wajib. Presiden klub Nazrul Ananda sudah secara terbuka menarget juara Liga di pundak tim sejak awal musim. Manajemen tidak lagi menggunakan target ecek-ecek seperti papan atas atau lolos Asia. Keseriusan ini dibuktikan secara finansial lewat investasi besar-besaran untuk merombak skuad dan melengkapi fasilitas klub. Keseriusan manajemen ini mengirimkan sinyal kuat ke ruang ganti Persebaya bahwa klub sedang dalam mode tempur tertinggi. Kebetulan mereka baru juara Presiden, lawannya Persib pula yang merupakan juara bertahan Super League.
Tentu ini jadi suntikan motivasi tambahan untuk membawa pulang trofi Liga yang hilang dari Surabaya sejak tahun 2004. Target juara dari klub itu sudah bisa disanggupi oleh Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menerangkan kepada anak asuhnya bahwa jika mereka berhasil menjuarai Super League musim ini, nama mereka akan terukir abadi dalam buku sejarah emas klub sebagai skuad juara satu abad Persebaya. Kesanggupan Tavares itu menunjukkan adanya sinergi kuat antara manajemen dan tim pelatih untuk mewujudkan gelar juara Super League. Ya opo request siap ndelok Persebaya mental juara ta.